Pernah nggak sih Anda lagi di supermarket terus lihat label ditangkap secara berkelanjutan di kaleng tuna dan kepikiran ini tuh beneran artinya apa ya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan itu. Oke, perkenalkan ini dia label ikan biru dari Marine Stewardship Council atau biasa disingkat MSC. Anggap aja ini semacam standar emas global. Kalau sebuah usaha perikanan mau membuktikan mereka itu berkelanjutan, ya label inilah yang jadi incaran mereka. Pertanyaannya, emang apa aja sih yang harus mereka lakuin buat dapetin label sekeren ini? Prosesnya itu sama sekali nggak gampang loh, dan justru itulah yang mau kita selidiki bareng-bareng hari ini. Oke, siap? Mari kita selami lebih dalam. Kita akan buka sebuah berkas kasus yang nyata. Ini adalah pra-penilaian untuk perikanan tuna pukat cincin di Indonesia, buat melihat apakah mereka layak atau enggak. Jadi, kita bisa lihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Penilaian MSC ini itu mirip kayak audit yang super ketat. Fokusnya ada di 3 area utama ini. Nah, 3 prinsip inilah yang akan jadi panduan investigasi kita buat paham kondisi perikanan tersebut. Yuk kita bedah satu persatu. Baik, investigasi kita mulai dari prinsip nomor 1, kesehatan si tuna itu sendiri. Perikanan ini secara spesifik menargetkan 3 jenis tuna, cakalang, sirip kuning, dan mata besar. Mari kita lihat apa kata barang buktinya. Bukti pertama kelihatannya bagus banget nih. Laporan status stok di tahun 2023 nunjukin kalau tuna cakalang atau skipjack kondisinya aman sentosa. Jumlahnya di laut masih di atas target dan tingkat penangkapannya pun masih di bawah batas wajar. Wah, awal yang menjanjikan ya. Tapi tunggu dulu. Seperti dalam setiap investigasi yang seru, temuan awal yang bagus belum tentu menceritakan kisah keseluruhannya. Dan disinilah ceritanya jadi berbalik arah. Investigasi kita mengungkap kalau stok tuna sirip kuning atau yellowfin ternyata lagi dalam masalah yang cukup serius. Datanya menunjukkan stok ikan ini udah ditangkap secara berlebihan dan parahnya kondisi ini masih terus berlangsung. Ternyata masalahnya nggak berhenti di situ. Tuna mata besar atau big eye yang jadi target ketiga juga sama-sama ada di zona merah. Jadi untuk prinsip pertama ini kesimpulannya cukup jelas. 1 stok sehat, tapi 2 lainnya lagi dalam kondisi genting. Sekarang, mari kita lanjut ke jalur penyelidikan kita yang kedua. Seberapa besar sih dampak perikanan ini ke lingkungan laut secara keseluruhan? Karena ini bukan cuma soal tuna, tapi juga tentang semua makhluk hidup lain di lautan. Nah, untuk itu, kita perlu paham satu konsep penting, yaitu spesies ATP. Ini adalah hewan-hewan yang dilindungi hukum. Jadi, setiap perikanan yang mau dibilang berkelanjutan, ia wajib hukumnya buat membuktikan kalau mereka nggak membahayakan populasi hewan-hewan ini. Jadi, pertanyaan kuncinya adalah, gimana dampak dari perikanan pukat cincin ini ke spesies-spesies yang rentan itu? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi penentu. Nah, ini dia. Ini mungkin petunjuk paling penting dalam seluruh berkas kasus kita. Jadi, dalam penilaian MSC, setiap indikator itu dinilai dari 0 sampai 100. Kalau skornya di bawah 60, artinya gagal total. Dan untuk indikator informasi spesies, ETP, perikanan ini dapat skor di bawah 60. Jadi, kenapa mereka bisa gagal? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya besar banget. Laporannya menemukan bahwa, ya, nggak ada data yang cukup untuk menilai dampaknya. Ketidaktahuan inilah yang jadi masalah utamanya. Laporan pra-penilaiannya sendiri bilang begini, jelas banget. Tanpa ada pengamat independen di atas kapal yang tugasnya mencatat data, nggak ada yang bisa benar-benar yakin apa dampak lingkungan dari perikanan ini. Makanya, ini langsung dianggap gagal secara otomatis. Oke, yang terakhir, kita lihat prinsip ketiga, siapa yang bikin aturan mainnya, dan apakah aturan itu ditaati? Ini semua tentang manajemen dan tata kelola yang efektif. Kalau secara teori sih, aturannya udah lengkap ya, dari level internasional sampai nasional. Tapi, investigasi kita menemukan kalau dalam prakteknya ada celah yang cukup besar. Laporan menyoroti lemahnya aturan untuk mengontrol jumlah tangkapan dan kurangnya keterlibatan pihak-pihak penting dalam proses pengambilan keputusan. Baik, setelah kita periksa semua bukti dari 3 jalur investigasi kita, mulai dari kesehatan stok, dampak lingkungan, sampai ke manajemen, akhirnya tiba saatnya kita sampai pada putusan akhir. Jadi, berdasarkan semua bukti yang udah kita kumpulkan dan periksa, putusan akhirnya adalah belum siap untuk sertifikasi. Ya, berdasarkan temuan tentang stok ikan yang ditangkap berlebihan dan minimnya data lingkungan, perikanan ini dinilai belum memenuhi standar ketat dari MSC. Tapi, ceritanya nggak selesai sampai di situ. Kegagalan ini bukan akhir dari segalanya, justru ini adalah awal dari sebuah proses.
Laporan ini juga memberikan jalan keluar yang sangat jelas, sebuah rencana aksi yang formal, terstruktur, dan ada batas waktunya yang dikenal sebagai Proyek Perbaikan Perikanan atau FIP. Anggap aja ini kayak program latihan super intensif buat bikin perikanan ini naik kelas. Rencananya menargetkan semua kelemahan yang kita temukan tadi, mulai dari menempatkan pengamat di kapal, merancang strategi panen yang lebih cerdas, sampai memperbaiki cara semua pihak bekerja sama. Jadi, lain kali Anda lihat label ikan biru itu, Anda tahu kan betapa rumit dan ketatnya proses di baliknya? Nah, setelah melihat seluruh proses ini, dari investigasi sampai rencana perbaikan, apa ini mengubah cara Anda memandang kata berkelanjutan? Mungkin saja keberlanjutan itu bukanlah sebuah tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan perbaikan yang tidak ada habisnya.